Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat menerima ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian semua. Meski dalam era pandemi saat ini yang harus dilaksanakan dengan cara PJJ. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi dalam materi yang berbeda pada kali ini, yaitu tentang artikel. Tetapi sebelum Budian memberikan materi, maka Budian mengingatkan supaya kalian tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan dimanapun itu berada, yaitu meliputi 4M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Agar kalian selamat dari wabah corona yang semakin hari semakin membengkak jumlah penderitanya. Nah anak-anak, pada pagi ini Budian akan memberikan materi tentang artikel, yaitu mengevaluasi informasi dalam artikel. Supaya lebih jelasnya, maka ikuti penjelasan dari Budian berikut ini. Anak-anak, sebelum kalian mengevaluasi sebuah artikel, maka kalian harus paham tentang artikel, yaitu karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun di media sosial, dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi dengan data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Dan artikel ini mempunyai ciri-cirinya, yaitu yang pertama, bahasanya ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua, isinya mengandung fakta atau opini yang didasari teori dan data yang valid. Ciri yang ketiga, bersifat informatif dan faktual. Artinya benar-benar terjadi. Ciri yang keempat, bahasanya adalah baku. Artinya penulisannya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua, yang selanjutnya kalimatnya yang lugas. Artinya tidak menimbulkan definisi ganda. Maknanya tidak berbelit-belit. Selanjutnya, masih yang nomor 4, bahasanya bermakna denotatif, artinya makna yang sebenarnya, bukan makna kiasan. Dan masih juga dengan bahasanya, yaitu kalimatnya efektif. Efektif itu artinya kalimatnya betul-betul memperhatikan EYD dan tidak berbelit-belit. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Dan ciri artikel yang kelima yaitu metode atau penulisannya dibuat secara sistematis sehingga pembaca mudah untuk memahami sebuah artikel. Selanjutnya adalah tentang struktur teks artikel. Struktur teks artikel ini secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka berisi orientasi atau tahap pengenalan yang berisi tentang apa artikel yang akan dibahas, berupa temanya tentang apa. Dan struktur teks yang kedua, bagian isi, merupakan uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel, jadi lebih panjang lebar lagi dibanding dengan saat pembuka. Penjelasannya lebih lengkap. Dan struktur teks yang ketiga, bagian penutup, yaitu sebuah kesimpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan dalam bentuk ringkas dan jelas. Jadi karena merupakan rangkuman ringkasan, maka tulisannya juga tidak begitu panjang lebar. Pembahasan berikutnya adalah tentang jenis artikel. Jenis artikel di sini ada 4. Yang pertama adalah artikel praktis, yaitu artikel yang mengutamakan keterampilan
daripada pengembangan pengetahuan ini. Artikel ini cenderung naratif, artinya pesan yang disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Contohnya, artikel tentang petunjuk membuat sesuatu atau cara memperbaiki dan mengoperasikan suatu alat. Jenis yang kedua yaitu artikel ringan, membahas masalah yang ringan dan tidak membutuhkan pemahaman yang mendalam. Biasanya penulis mengemas artikel ini dengan bentuk humor atau memberi kesan menghibur pembaca, tapi isinya tetap informatif, memberikan informasi. Contohnya yaitu artikel tentang penggunaan bahasa dalam kartun dan karikatur, atau artikel tentang penyalahgunaan dana bantuan. Jenis artikel yang ketiga adalah artikel opini. Secara umum semua artikel adalah opini, tetapi jenis artikel ini hanya ada di dalam surat kabar atau majalah yang mempunyai penempatan khusus. Contoh penempatan khusus seperti di kolom pembaca yang bernama pojok atau kolom atau tajuk rencana. Biasanya artikel ini itu membahas tentang suatu permasalahan secara mendalam. Jadi penulisnya itu lebih ahli di bidangnya. Yang artikel keempat adalah artikel analisis isi. Artikel ini lebih berat dari artikel sebelumnya. Karena artikel jenis ini berisi tentang laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian. Artikel lain biasanya menggunakan bahasa populer, sedangkan artikel ini harus memakai bahasa baku atau ilmiah. Dan beberapa orang hampir menyebutnya dengan artikel ilmiah. Contohnya, artikel ilmiah ini adalah skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Nah, ini adalah contoh tentang artikel. Artikel tentang bunga pertama mekar di luar angkasa. Karena artikel ini struktur teksnya ada 3, berupa pembukaan, isi, dan penutup, maka secara garis besar artikel ini terdiri 3 paragraf. Paragraf pertama berisi tentang pembukaan. Di bagian pembukaan ini memperkenalkan tentang bunga yang mekar dari tanaman jeruk zinnia yang diunggah oleh astronot Amerika Serikat yang bernama Scott Kelly. Paragraf yang kedua berisi tentang meneliti bagaimana kosmonot Rusia tersebut meneliti dampak hidup jangka panjang di antariksa sehubungan dengan tumbuh suburnya jeruk zinnia di luar angkasa tersebut, dan mereka melihat apakah ada peluang berkebun di antariksa tersebut. Paragraf yang ketiga berisi tentang harapan atau kesimpulan. Dalam paragraf ini berisi kesimpulan tentang tumbuh suburnya jeruk zinnia seperti halnya di bumi. Nah, demikian anak-anak materi dari Budian tentang artikel beserta struktur teks, jenis, serta contoh artikelnya. Nah, tugas kalian adalah kalian membuat artikel. Bisa kalian pilih yang artikel nomor 1, 2, 3, atau 4. Masing-masing dalam jumlah 3 paragraf. Satu karangan dalam jumlah 3 paragraf. Dan tugas ini nanti dikumpulkan pada saat pertemuan tatap muka yang akan dijadwalkan oleh sekolah. Nah, demikian materi dari Budian dan saya akhiri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.